wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Buku sudah siap? Siap. Pulpen sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tukhrijuni ma syara'ata wa ma annaka antal a'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi sirrin nuri fi kulli amatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Semoga dengan kita membaca doa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, Bapak akan mengabsen pengajian kalian ya. Abdul Hadi, Hamid, sakit Abdul Hamid ya? Doakan semoga Allah berikan kesehatan ya. Amin. Abdul Rahman, Ahmad Roki, Akram, Erlangga, Faisal, Ferdi, Khairul Anam, Bisrul, Muhammad Iqbal, Muhammad Wahyu, sakit ya. Kita doakan juga semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Muhillat, Reza, Sofiuddin, Sohid, Sulham, Suliadi, Syahrizal, Umar Hambali, Wahyudin, Yoga, Yusron Maulana. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi baru. Materi apa kira-kira? Adab Sebelumnya kita sudah membahas tentang adab bergaul dengan yang lebih muda. Siapa yang ingat bagaimana cara kita beradab dengan yang lebih muda? Menyayangi, ya. Mengasihi, Pak. Memberikan nasihat, mengasihinya. Memberi teladan yang baik. Ya, memberikan teladan yang Baik. baik. Itu yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Jadi ada yang tahu apa saja adab bergaul dengan lawan jenis? Ada yang tahu? Jaga jarak. Iya, menjaga jarak termasuk juga. Menutup aurat. Menutup aurat juga termasuk. Gimana? Pandangan. Menjaga pandangan atau menunjukkan pandangan. Berteman sama-sama dengan Allah. Berteman karena Allah. Menjaga kemaluan. Bertutur kata dengan sopan, menjaga kemaluan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari adab bergaul dengan lawan jenis. Tapi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengertian adab bergaul dengan lawan jenis, kemudian tata caranya. Kita juga akan melafazkan dalil. Nanti Bapak ingin satu dari antara kalian memimpin ayat tentang membacakan ayat atau melafazkan ayat tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Kemudian nanti Bapak juga akan tampilkan video mengenai cara bergaul dengan lawan jenis dalam Islam seperti apa. Setelah itu nanti kalian akan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk mencari jawaban ataupun mencari apa saja dampak ataupun apa saja hal-hal yang dilarang dalam bergaul dengan lawan jenis. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kira-kira penting nggak materi ini? Penting. Kenapa ini penting? Karena ada bergaul dengan lawan jenis ini merupakan bagian keseharian kita. Interaksi kita sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari bergaul dengan lawan jenis. Kita sebagai laki-laki harus dan bahkan tidak akan lepas bergaul dengan perempuan. Tetapi Islam sudah mengajarkan kita bagaimana caranya. Tidak semena-mena kita dalam bergaul. Dari pengertian anak? Bisa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa menjelaskan
pengertian ada bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, kalian bisa melafazkan ayat tentang ada bergaul dengan lawan jenis. Selanjutnya yang ketiga, kalian bisa dan dapat menguraikan, menganalisa tentang cara bergaul dengan lawan jenis. Dan yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi apa saja larangan-larangan yang dilarang dalam Islam terhadap bergaul dengan lawan jenis. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa kita langsung materi pertama, yaitu pengertian dari ada bergaul dengan lawan jenis. Ada artinya kalau ada bergaul dengan lawan jenis artinya laki-laki dan perempuan harus kita pelajari lebih dalam bagaimana cara memiliki adat terhadap mereka. Laki-laki harus beradab ataupun harus bersopan santun dengan perempuan, dan itu juga sudah sudah dipelajari dan sudah kita alami dalam keseharian ya. Bisa dimengerti tentang pengertiannya? Bisa. Selanjutnya kita akan melafazkan ayat tentang ada bergaul dengan Lawan jenis. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Sorry ya, nanti teman-teman setelah Sorry membaca, ikut yang baca ini ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Silakan kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Orang bantu Bapak untuk membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bagus. Terima kasih sudah bantu Bapak untuk melafazkan ayat tentang cara bergaul dengan lawan jenis. Kira-kira ada berapa perintah di sini? Perintah pertama adalah menundukkan pandangan. Namanya ghaddul basar. Yang kedua, menjaga kemaluan. Yang ketiga, iya, bersuci ataupun membersihkan diri. Kalau untuk perempuan itu ada satu kewajiban, dan kewajiban itu mengenai menutup aurat. Karena perempuan lebih banyak ataupun lebih dalam mengenai menutup aurat. Anak-anak, setelah ini Bapak akan menampilkan video. Kalian harus menonton, menyimak, dan menganalisa apa saja cara bergaul dengan lawan jenis. Oke ya? Ada fikih mengatakan hukum. Cara bergaul ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Al-aslu fil mu'amalati ibahah. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalah, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalil yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.
Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi. Karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Untuk tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu. Karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita di Sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya Sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan. Kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu tidak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilaf gitu. Campur baur itu benar-benar senggol-senggolan terus campur baur, kusut kayak benang kusut begitu, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu, tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, audit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qawlan ma'rufan, perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus, setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu, ingatin sholat tahajud. Iya, ada salah satu anak pondok dulu. Jadi jam 3 malam BBM akhwat ingatin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingatin sholat tahajud? Teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin. Kan anda tidur sama teman sekamar. Kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda. Kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa. Ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang akan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi Allah Ta'ala ini fitnah. Gimana anak-anak? Pernahkah hal itu terjadi dalam kehidupan kalian? Jadi bagaimana? Apa saja yang kira-kira perlu kita perbaiki dari pergaulan terhadap lawan jenis? Semuanya ya? Anak-anak, sekarang kalian bentuk kelompok jadi 4 kelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Betul. Oke, Bapak kasih handout ya. Kita diskusikan nanti tentang cara bergaul dengan lawan jenis dan larangan dalam bergaul terhadap lawan jenis. Silakan didiskusikan.
kalian diskusikan? Oke, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok satu. Kelompok lain nanti yang ingin menambahkan silahkan. Ataupun ada yang tidak setuju, ataupun ingin menambahkan dalil, menambahkan hal-hal yang pernah terjadi di sekitar kita, boleh tambahkan. Silakan kelompok satu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil presentasi saya. Ada bergaul dengan lawan jenis. Ada bergaul, adab dalam bahasa artinya menjadi. Sedang adab, norma atau aturan mengenai sopan santun ini didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Lawan jenis berarti jenis berlawanan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian tata cara atau sopan santun melawan atau bertata krama terhadap laki-laki dan perempuan. Adapun tata cara bergaul dengan lawan jenis yaitu memiliki 4 cara. Yang pertama, berteman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang berteman semata karena Allah. Barang siapa yang terdapat pada 3 hal tersebut, maka ia akan merasakan lezat manisnya iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasulnya, berarti yang lainnya mencintainya membenci semata karena Allah. Jika dipartai dalam api neraka yang menyala, lebih disukai daripada berbuat syirik. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kedua, ini menutup aurat. Adapun aurat laki-laki itu dari bawah pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan hanya telapak tangan dan muka saja yang nampak dan selainnya tutup. Dan yang ketiga, ini menjaga kemaluan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur. Bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau menambahkan dari penjelasan temannya? Kelompok 1? Tambah tentang cara bergaul dengan lawan jenis. Tadi yang disampaikan bahwasanya bergaul dengan lawan jenis itu ada berapa? Ada 3 kan? Ya. Pertama, ada 4 ya. Berteman karena Allah. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, ada tambahan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan tentang larangan dalam bergaul terhadap lawan jenis. Silakan kelompok 3. Ada tambahan nanti silakan ditambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Larangan dalam bergaul dalam lawan jenis itu banyak sekali larangannya. Saya akan menyebutkan beberapa larangan saja. Yang pertama yaitu berpacaran. Berpacaran ini diharamkan karena di dalam syariat itu dilarang karena dapat membuat kita mendekati terhadap zina. Yang kedua yaitu berpegangan tangan. Berpegangan tangan itu diharamkan karena awalnya berpegangan tangan itu dapat terjerumus ke dalam perzinahan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Ada yang mau nambah dari yang lain? Kira-kira bersalaman tuh boleh gak kira-kira? Boleh Pak. Tidak boleh. Dari gimana? Tidak boleh. Dari wanita itu udah tua gitu ya. Boleh bersalaman terhadap sesama jenis. Laki-laki boleh bersalaman dengan laki-laki, perempuan boleh dengan perempuan.
ataupun laki-laki boleh bersalaman dengan perempuan yang mana perempuannya masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Nah, belum balik boleh. Berikan tepuk tangan. Perempuan ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Udah, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan sedikit dari Silakan berdiri. Biar nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan sedikit dengan larangan dalam bergaul dengan lawan jenis, yaitu dengan berkhulwat, yaitu dengan berkhulwat di tempat yang sepi. Di sini tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan wanita yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya ialah setan. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukan, maka ialah seorang mukmin. Maksudnya di sini ialah ketika kita dalam keadaan berdoa, maka secara tidak langsung orang ketiga itu adalah setan, yang dimana setan ini bisa menghasut dan menggoda kita sehingga timbulnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya adalah seorang yang mukmin. Oke, bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Berikan tepuk tangan untuk Iqbal. Anak, silakan kembali ke posisi awal lagi. Dari materi yang sudah kita bahas, sudah kita jelaskan, sudah kita paparkan, sudah kita presentasikan, apakah ada pertanyaan di antara kalian? Ada yang mau ingin tanyakan? Ya? Apa yang dimaksud dengan mahram, Pak? Mahram ya? Apa itu mahram? Ada yang bisa bantu Bapak menjelaskan apa itu mahram? Mahram itu apa? Mahram. Bapak tuliskan dulu ya, mahram. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, kemudian tidak membatalkan wudu. Mahram. Artinya mahram ini ketika kita memiliki wudu, menyentuh dia tidak batal. Tetapi haram kita untuk menikahinya. Dalam Islam, mahram itu ada 3. Mahram, nasab ya. Ada mahram, ada mahram, ada mahram nasab, rodok, musaharah. Apa itu mahram nasab? Adalah mahram yang sebab nasab, seperti orang tua, perempuan, ataupun kakak, kemudian adik perempuan, itu statusnya mahram nasab. Bibi juga termasuk mahram nasab, yang ketika kita sentuh, wudu kita tidak batal, tapi haram untuk kita nikahi. Yang kedua, ada mahram rodok. Mahram rodok ini mahram karena sebab susuan. Kita pernah menyusu dengan seorang perempuan masih kecil gitu ya, belum lewat dari umur 2 tahun, maka status perempuan tersebut adalah mahram kita. Kita sentuh dia, tidak batal wudu kita, tetapi kita tidak boleh menikahnya. Yang ketiga, mahram musaharah. Mahram musaharah ini dalam Islam disebut dengan mertua. Karena nanti punya mertua atau menikahi seorang perempuan, maka ibunya itu termasuk dari mahram musaharah. Bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak, selanjutnya kita akan simpulkan materi dari awal sampai akhir ya. Jadi kita simpulkan bersama, ada bergaul terhadap lawan jenis. Yang pertama, pengertiannya. Apa tadi pengertiannya? Ada bergaul dengan lawan jenis. Kalau yang pengertian lawan apa? Ada bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga sudah melafazkan ayatnya. Ayat di surah Al-An-Nur. Bunyinya adalah
Kul للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Selanjutnya kita juga sudah memaparkan cara bergaul dengan lawan jenis. Ada berapa cara tadi itu? Ada Empat. empat ya. Yang pertama Berteman katakan Allah. Yang kedua yang ketiga jaga kemaluan. yang keempat Menundukkan pandangan. kemudian kita juga sudah mengidentifikasi larangan apa saja dalam Islam terhadap bergaul dengan lawan jenis. Ada berapa tadi itu? Tiga. Yang pertama Bermaluan. yang kedua Jangan. yang ketiga Ikhtilat. ikhtilat. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian isi ya di sini ya. Silakan diisi ya. 1 sampai 10. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan Bapak ya. Tulis nama, kelas. Sudah kalian kerjakan? Kalau sudah boleh dikumpulkan? Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan melakukan evaluasi pertanyaan dan jawaban. Dan nanti Bapak saya berikan pertanyaan, kalian harus jawab ya. Oke ya. Pertanyaan pertama, apa pengertian adab bergaul dengan lawan jenis? Silakan. Adalah tata krama dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana betul jawabannya? Betul. Selanjutnya, lafazkan ayat tentang bergaul dengan lawan jenis. Jawab siapa? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Bagaimana, ada yang mau diperbaiki? Tadi ada lafaz yang kurang pas, yaitu wayahfudu, bukan wayahfudu ya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya tentang cara bergaul dengan lawan jenis. Silakan, Ana. Ada 4 yang berteman, menutup aurat, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Bagaimana betul? Betul. Berikan tepuk tangan kepada Ana. Terakhir, apa saja larangan dalam bergaul dengan lawan jenis? Yuk, Iqbal, silakan. Pertama berkhalwat, kedua berdandan, yang ketiga ikhtilat. Iya, berkhulwat artinya Berduaan dengan lawan jenis. dengan lawan jenis.
Kalau ikhtilat artinya Bergaul dengan lawan jenis. Baur dengan lawan jenis. Berikan sebutan Amrifah. Oke anak-anak, materi sudah Bapak sampaikan tentang cara bergaul dengan lawan jenis. Kita berharap semoga kita sebagai laki-laki, kalian sebagai siswa dapat menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Artinya kalian bisa menjaga jarak, menjaga batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis. Anak-anak, minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada keteladanan terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, Bapak cukupkan. Mari kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana